Indonesia itu bangsa penuh mimpi besar. Mulai dari mimpi perbaiki birokrasi, mimpi berantas korupsi, sampai mimpi punya mobil nasional buatan bangsa sendiri. Luar biasa. Dan saking kebanyakan mimpinya, semangatnya gede tapi realisasinya ya mirip penonton nafsu gede, FOMO, saldo habis duluan kepotong cicilan. Lalu datanglah SMK yang digadang-gadang sebagai mobil nasional karya anak bangsa yang sudah dirintis sejak zaman Pak Jokowi masih wali kota dan baru kejadian pas beliau menjabat di kursi istana. Setelah sekian lama menghilang, kayak mantan tiba-tiba ngechat lagi, alasan salah kirim padahal mau diperhatiin. Bisa aja saya. SMK muncul di IMS 2023 dengan produknya Bima EV. Katanya sih siap dipesan. Tapi faktanya belakangan malah digugat warga karena udah kadung percaya tapi nggak bisa beli mobil SMK. Pabriknya ada, bangunannya megah, isinya udah jadi tapi belum. Belum tapi udah jadi. Kosong bro. Ini mobil nasional apa skin limited Mobile Legend? Parah. Cuma muncul di event buat pamer ke teman. Dan ternyata SMK Bima EV yang dipamerkan itu didatangkan secara utuh alias CBU dari China. Jadi mobil nasional kita ini aslinya impor. Lebih tepatnya hasil rebatch dari Shinrai X30 LEV. Bedanya mungkin cuma di logo dan sedikit kosmetik. Paham nggak penonton? Paham. Lah kok tanya saya? Udah tapi belum. Belum tapi udah. Jadi SMK buatan anak bangsa. Iya tapi bukan. Bukan tapi ya. Terus aja ya. Jadi mobilnya ats nggak nih? Menurut Pak Edi Wirajaya, bosnya SMK, mereka masih mencari mitra yang pas untuk produksi lokal. Jadi sementara impor dulu dari China. Ibarat kenal di Tinder, swipe kanan, swipe kiri. Pas ketemu mukanya bikin emosi. Ternyata fotonya editan ChatGPT. Di saat kita masih sibuk cari mitra, ganti logo, dan klaim mobil nasional, China udah melesat jauh. Merek-merek mereka udah menguasain pasar mobil listrik dunia, ngalahin Amerika Serikat. Mobil listrik China bisa jalan ratusan kilometer sekali cas. Kita masih sibuk debat, SMK itu beneran buatan anak bangsa atau buatan anak marketing? China udah ekspor mobil ke seluruh dunia. Mobil nasional Indonesia yang diekspor cuma harapan dan doa. SMK bukan yang pertama, dulu ada Timor, ingat nggak? Katanya proyek strategis, lalu Bimantara, Maleo, dan semua berakhir di Museum Kegagalan Nasional. Di saat industri otomotif dunia terus berkembang dan ikut tren, di Indonesia industri otomotif lebih cocok jadi urban legend. Jadi kalau suatu hari anak kalian ya, ayah, dulu Indonesia beneran pernah bikin mobil nasional nggak sih? Kita nggak perlu malu, jawab aja pernah nak. Tapi kayak cinta pertama, kagum di awal, hati berbunga-bunga, tapi tidak pernah memilikinya. Aumania, mana suaranya? Ya teman-teman, itulah ya mengenai sindiran-sindiran ya mengenai mobil SMK ini teman-teman, dimana ya mobil SMK ini digembar-gemborkan di zaman pemerintahan Pak Jokowi ya, dimana ada ya dan akan dipasarkan ya secara nasional ya, bahkan ya bisa juga internasional. Dan ini hanya sekedar mimpi dan mimpi teman-teman, dan tentu ya kita sudah tahu bagaimana yang sebenarnya mobil SMK ini ya, dimana ada salah satu warga Solo yang menggugat ya tentang hal ini. Dia menggugat ya Pak Jokowi 300 juta dengan hal ini ya. Kita tidak tahu nantinya teman-teman bagaimana kejelasannya ke depan tentang gugatan yang dilayangkan oleh warga Solo ini yang
merasa dirugikan di dalam hal ini. Nah, teman-teman, kita lihat di sini, ya, digugat adik Almas soal mobil SMK Jokowi itu urusan swasta. Nah, ini kita lihat teman-teman bagaimana tanggapan dari Pak Jokowi ya mengenai ya digugatnya tentang mobil SMK ini. Nah, di sini dikatakan warga Laweyan Kota Solo, Aufa Lukmana Rea menggugat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan PT Solo Manufaktur Kreasi SMK karena tak bisa membeli mobil SMK. Jokowi mengatakan pabrik mobil SMK di bawah swasta, peran pemerintah memberikan dorongan. Nah, kemudian teman-teman, ya, itu pabriknya siapa? Pabriknya swasta. Sebagai wali kota Solo, kita hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi yang di bidang otomotif. Kita mendorong untuk uji emisi, itu yang memang yang harus dilakukan pemerintah, jelas Jokowi di kediamannya Sumber Solo, dilansir Detik Jateng Jumat 11 April 2025. Namun setelah itu apakah ada yang berinvestasi di situ atau tidak? Itu sudah persoalan yang lain. Kita juga mendorong ada investor yang mau berinvestasi di situ. Tapi investasi di bidang otomotif saingannya nggak mudah. Prinsipal yang sudah lama dengan harga yang kompetitif, dengan pelayanan purna yang juga di semua bengkel ada, sangat kompleks selanjutnya. Nah, kita lanjut teman-teman. Menurutnya pabrik SMK bukan hanya soal pembuatan mobil, ya, namun juga pada urusan pemasaran, ya, untuk menjual mobil tersebut. Bukan hanya membuat tapi juga memasarkan, dan itu urusan swasta. Kalau urusan pemerintah mendorong apapun produk yang dihasilkan oleh rakyat, kita harus didorong agar ada yang mau investasi di situ bebernya. Nah, kemudian kita lihat ya tentang yang disampaikan oleh Pak Jokowi, teman-teman. Ditanya mengenai perkembangan pabrik, Jokowi menyebut hal itu ranah swasta. Tugas dia saat menjadi presiden pada waktu itu adalah membuka pabrik pada 2019. Nah, perkembangan pabrik itu sudah di wilayah sektor swasta. Masa kita mengikuti? Sebagai presiden sudah kami buka, tapi masalah produksi, marketing, laku dan tidak laku menjadi urusan perusahaan itu, bebernya. Sebelumnya, Aufa Lukmana REA melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri PN Solo. Aufa menuntut ganti rugi Wan Prestasi sebesar 300 juta karena tak bisa membeli mobil SMK. Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT 0804 2025 051 Selasa 8 April. Aufa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan SMK sebagai mobil nasional saat menjabat presiden. Kuasa hukum Aufa, Sigit N. Subianto, mengatakan kliennya adalah anak koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia Maki, Boyamin Saiman. Ayahnya dikenal sebagai advokat dan aktivis asal Solo. Aufa adalah anak nomor 3 Mas Boyamin, adik Almas Saki Biru, kata Sigit saat dihubungi Detik Jateng. Nah, teman-teman, itulah mengenai tentang gugatan yang dilayangkan kepada Pak Jokowi. Nah, di sini dikatakan Jokowi tak akan hadiri sidang gugatan Wan Prestasi mobil SMK, ini alasannya. Nah, kita lihat alasan dari Pak Jokowi, teman-teman. Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dipastikan tidak akan menghadiri sidang gugatan Wan Prestasi gagalnya produksi mobil SMK di Pengadilan Negeri Surakarta yang dijadwalkan pada Kamis 24 April mendatang. Sebagai gantinya, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu telah menunjuk kuasa hukum YB Irfan dari salah satu kantor advokat di Solo. Saya baru mempelajari isi gugatan itu. Sidang nanti yang hadir saya, Pak Jokowi sudah memberikan kuasa untuk mewakili dan sudah juga memberikan kuasa dalam rangka memediasi, ujar Irfan. Kemudian Irfan mengatakan dalam kasus tersebut kliennya tidak punya perjanjian apapun dengan Aufa Lukmana selaku penggugat. Kami masih mempelajari isi gugatan yang dilayangkan oleh Aufa. Pada pokoknya bahwa gugatan Wan Prestasi itu karena adanya hubungan kontraktual
Nah, persoalannya adalah apakah antara penggugat dengan Pak Jokowi yang digugat, termasuk Pak Maruf Amin dan Direktur PT yang memproduksi atau pemasaran SMK tersebut, ada suatu perikatan mengenai perjanjian dengan pihak penggugat, ungkapnya. Dia menambahkan karakteristik Wan Prestasi yakni mempunyai perjanjian yang sah dan satu pihak tidak memenuhi perjanjian tersebut. Pak Jokowi tidak ada perjanjian apapun dengan Aufa Lukmana selaku penggugat. Beliau juga tidak mengenal penggugat. Kami tahunya penggugat ini anak Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki, Boyamin Saiman, jelasnya. Irfan mengaku sudah bertanya kepada Jokowi bahwa selama ini tidak pernah adanya suatu pengikatan dalam bentuk perjanjian dengan seseorang yang saat ini telah mengajukan suatu gugatan yang dikuasai kepada Arief Sahudin kawan-kawan. Jokowi lanjutnya, baik saat menjabat sebagai wali kota Solo hingga presiden, memiliki ide untuk merealisasikan produksi mobil SMK sebagai mobil nasional. Menurutnya itu hal wajar dan itu merupakan niat baik. Nah, itu teman-teman ya, mengenai tentang hal ini kita melihat nantinya ke depan, karena Pak Jokowi sudah digugat dan dia akan menghadiri ya lewat dari kuasa ya perwakilannya, karena Pak Jokowi telah memberikan kuasa kepada seseorang untuk bisa hadir di dalam persidangan. Sampai jumpa di video berikutnya.